Salam sejahtera bagi kita semua. Senang boleh bertemu kembali untuk kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Mari berdoa. Kami bersyukur boleh mendengar lagi firman-Mu. Bimbinglah kami supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah, kami telah sedia mendengar dalam Yesus Kristus. Amin. Hari ini saya mengajak kita untuk mendengar firman Tuhan yang kita baca dari Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 firman Tuhan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Bersandar kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Keluarnya bangsa Israel dari Mesir setelah melewati banyak tantangan, banyak hambatan, termasuk melewati dengan aman Laut Teberau, dikenang sebagai keajaiban dari Tuhan. Tuhan yang bertindak menunjukkan keajaibannya untuk menolong, menyelamatkan bangsa Israel. Dulu mereka budak, tidak punya kekuatan, tidak punya apa-apa. Tetapi sekarang menjadi bangsa yang besar, bangsa yang ditakuti, bangsa yang disegani di Kanaan. Itu hal yang sangat luar biasa. Maka sekali lagi mereka mengenang itu suatu keajaiban yang luar biasa dari Tuhan. Mereka mengenang itu perbuatan Tuhan yang luar biasa itu yang mendorong mereka untuk terus berjuang menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Karena yakin Tuhan pasti selalu menolong mereka. Karena Tuhan, itu keyakinan mereka, Tuhan menyayangi umatnya itu. Maka ketika ditawan di Babilonia, lama mereka dalam tawanan itu, 50 tahunan lebih, lama. Banyak di antara mereka tidak berpengharapan lagi untuk pulang. Itu konteks bacaan kita hari ini. Mereka juga sudah kawin dengan perempuan-perempuan Babilonia, mengikuti budaya Babilonia. Sehingga mereka tidak berpikir lagi untuk pulang ke Kanaan. Banyak di antara mereka yang seperti itu. Tetapi terjadi suatu keajaiban. Mereka di Babel itu tadi tawanan, gak punya apa-apa juga. Menderita mereka. Tapi terjadi keajaiban yang luar biasa dari Tuhan. Bahwa Raja Persia, Raja Kores mengalahkan kerajaan Babilonia yang menguasai mereka pada waktu itu. Dan terjadi politik yang sangat berbeda, signifikan, sangat berbeda dengan politik dari Raja Babilonia pada waktu itu. Tawanan-tawanan yang dilakukan, yang ditawan oleh Raja Babel pada waktu itu, semua dipulangkan kembali ke kampung halamannya, ke kotanya, untuk membangun kotanya masing-masing, walaupun tetap memberikan upeti kepada Raja Kores. Termasuklah di dalamnya bangsa Israel boleh pulang kembali
ke tanah Kanaan untuk membangun tanah Kanaan. Nah, umat Tuhan, umat yang percaya kepada Tuhan itu meyakini ini juga keajaiban dari Tuhan. Tuhan yang melakukan ini. Seperti keajaiban yang mereka alami ketika keluar dari Mesir dulu. Ini juga keajaiban dari Tuhan. Mereka bisa keluar lagi dari Babel padahal nggak ada kekuatan mereka, nggak ada kemampuan mereka. Sama seperti mereka nggak ada kekuatan kemampuan di Mesir. Tapi dikeluarkan oleh Tuhan. Dan dari Babilonia juga mereka bisa keluar. Itu hanya karena keajaiban dari Tuhan. Namun setelah mereka sampai ke tanah Kanaan, ke Yerusalem, konteks bacaan kita, ternyata tidak yang seperti yang mereka harapkan. Apa yang terjadi? Di sana reruntuhan kota. Kota tidak terurus. Porak-poranda. Karena memang kalah perang dengan Babel pada waktu itu. Masalah banyak di sana. Tantangan juga. Dari raja-raja di sekitarnya. Membuat mereka menderita. Dikira sudah mendapatkan yang enak ketika keluar dari Babel. Ternyata mereka juga mengalami pergumulan yang berat. Tetapi orang yang percaya ingat Tuhan. Ingat Tuhan. Dan kemudian memohon keajaiban lagi dari Tuhan. Karena yakin bahwa Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan tetap menyayangi mereka. Dalam segala keadaan mereka Tuhan menyayangi. Maka itu mendorong mereka untuk terus bekerja. Untuk terus percaya kepada Tuhan. Untuk terus berjuang dalam Tuhan. Mereka tunjukkan hidup sebagai orang percaya. Seperti yang kita baca. Menabur benih, bekerja, berjuang untuk mengharapkan sesuatu ke depan. Walau berat yang dihadapi, walau sulit yang dihadapi, sampai mereka menangis. Menabur dengan menangis. Tapi yakin bahwa Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti memberikan hasil. Pulang dengan berkas-berkas. Panen akan berhasil. Mereka akan berhasil. Walau keberhasilan itu karena Tuhan. Mereka akan panen karena Tuhan. Mereka akan menikmati yang baik dari hasil kerjanya yang diberkati oleh Tuhan. Dan karena itu mereka bersyukur kepada Tuhan. Sebab mereka berhasil, mereka yakin akan berhasil karena pertolongan Tuhan. Karena keajaiban Tuhan akan terus berlangsung dalam kehidupan mereka. Maka mereka bersyukur kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita umat yang sekarang ini, umat yang percaya sekarang ini, adalah bagian dari umat itu. Bagian dari umat yang mengalami keajaiban Tuhan sejak dari Mesir, dari Babilonia, dan juga ketika mereka berada di tanah Kanaan setelah keluar dari Babilonia tadi itu. Kita bagian dari umat itu. Kita tetap orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tetap dipelihara oleh Tuhan hingga sekarang ini. Walau banyak masalah yang kita lewati, yang kita hadapi, kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Dan saat ini juga kita tak mengalami masalah. Tetap mengalami pergumulan. Tetap mengalami beban-beban yang berat. Hambatan, tantangan. Wabah corona yang sangat mengganggu kita semua umat manusia. Membuat hambatan-hambatan di sana-sini. Persoalan di sana-sini. Dampaknya yang luar biasa membuat kita menderita. Ada lagi tantangan hambatan kita, masalah kita, pergumulan kita. Bencana alam seperti yang terjadi baru-baru ini. Badai Seroja membuat saudara-saudara kita khususnya yang ada di NTT dan juga di Bima menderita. Di tempat-tempat yang lain juga ada gempa bumi di Jawa Timur, di Malang dan sekitarnya. Mereka menderita, kehilangan anggota keluarga, kehilangan harta kekayaan di pengungsian. Belum lagi ancaman teroris. Seperti peristiwa yang terjadi di Makassar itu dan juga di markas polisi, Mabes, Polri, pada waktu yang lalu itu, masih terasa. Dan sekarang juga ada ancaman penutupan tempat ibadah. Luar biasa. Banyak hambatan dan tantangan yang kita hadapi. Apa sikap kita, apa respon kita? Mundur dari kekristenan kita, tidak lagi percaya kepada Tuhan, menjalankan hal yang tidak benar. Frustasi, karena peristiwa-peristiwa masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Jangan. Tuhan tetap mengasihi kita semua. Kita tetap umat yang dikasihinya. Dan keajaiban Tuhan pasti tetap terjadi.
Tetap ada keajaiban dari Tuhan. Apa kalau gitu apa yang harus kita lakukan? Mari kita terus bekerja seperti umat yang kita temui dalam bacaan kita ini. Walau menangis, walau berat, walau sulit, mencucurkan air mata. Kita terus bekerja. Kita harus berjuang dalam Tuhan. Kita harus tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita terus berjuang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarin masalah terjadi, biar persoalan terjadi, biar tantangan ada, hambatan ada. Tuhan pasti bertindak. Tuhan itu Tuhan yang dulu, sekarang, dan yang akan datang juga. Karena itu Tuhan akan tetap menolong. Tuhan akan tetap menunjukkan keajaibannya kepada kita semua yang percaya kepadanya. Dan kita akan berhasil karena Tuhan. Kalau kita bekerja, walau berat dan sulit tadi, menangis tadi itu, memikirkan masa yang akan datang. Tapi Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Tuhan pasti bertindak. Maka apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bersyukur bahwa Tuhan tetap ada. Tuhan kita tetap ada, yang dulu, sekarang, dan akan datang. Kita bersyukur dan kita berserah kepada Dia. Dan kita bekerja sesuai kehendaknya. Bersyukur kepadanya. Itu juga bentuk penyerahan diri kita. Yakin bahwa keajaiban Tuhan tetap ada. Berlaku dalam kehidupan kita. Membuat kita tetap damai sejahtera. Membuat kita tetap menikmati kebaikan dalam segala persoalan. Kita pasti berhasil. Memang bukan karena usaha kita, bukan karena kemampuan kita. Tapi karena Tuhan. Karena itu harus selalu memuji Tuhan. Seperti tema tadi itu. Kita harus tetap bersandar hanya kepada Tuhan. Terpujilah Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu. Bimbing kami mengerti dan melakukannya. Bersandar pada Tuhan tidak sia-sia. Pengalaman kami, Tuhan tolong, Tuhan pelihara. Seperti umat Israel yang dapat keluar dari Mesir. Keluar dari pembuangan Babel. Karena Tuhan. Dan juga pengalaman setelah di Tanah Kanaan di Yerusalem. Walau berat dan sulit tetap Tuhan tolong. Demikian juga kami mengalami sekarang ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan tetap ada dan tetap menunjukkan keajaiban untuk menolong kami. Memang masalah tetap terjadi, karena itu Tuhan tetaplah menunjukkan keajaiban-Mu. Kami serahkan saudara-saudara kami yang menderita karena bencana alam. Khususnya di NTT dan di Bima, Tuhan tolong mereka. Demikian juga saudara-saudara kami yang ada di Jawa Timur. Tuhan tolong mereka. Bahkan di mana-mana tempat karena dampak wabah corona, Tuhan tolong. Tuhan tolong juga gereja untuk terus bersuara. Ketika ada hambatan dan tantangan, bahkan ancaman penutupan tempat ibadah. Demikian juga teroris. Jangan biarkan kami kalah, jangan biarkan kami takut. Tapi bimbing kami yakin, Engkau akan yang terus berkuasa, dulu, sekarang, dan yang akan datang. Sehingga kami boleh terus bekerja dan Tuhan memberkati. Dan kami akan menikmati berkat-berkat. Panen. Membawa pulang berkas-berkas karena Tuhan. Biarlah kami selalu bersyukur kepadamu. Berarti menyerahkan diri kepadamu. Karena yakin akan pertolonganmu. Sertai pemerintah kami dalam usahanya untuk membangun. Untuk menuntun kami semua menikmati kebaikanmu sebagai satu bangsa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk yang sakit, Tuhan tolong supaya sembuh. Yang dalam pergumulan dan beban-beban berat, Tuhan mendampingi mereka. Dan kami semua boleh tak percaya, kuasa Tuhan tak berlaku. Keajaiban Tuhan tak berlaku bagi setiap orang yang percaya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.